Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melaksanakan sidang PBB. Sidang ini tentang sejarah yang akan membahas 3 sunan dari Wali Songo, yakni Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati. Untuk itulah kami persilahkan Bapak Suparman, ahli sejarah, yang akan menjelaskan ketiga kisah sunan tersebut. Kepada Bapak Suparman kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan secara singkat sejarah Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati. Yang pertama adalah Sunan Muria. Sunan Muria merupakan putra dari Sunan Kalijogo dan ibu beliau bernama Dewi Sarah binti Maulana Ishaq. Jadi sebenarnya Sunan Muria adalah keponakan dari Sunan Giri. Nama asli Sunan Muria adalah Raden Prawoto atau Raden Said atau Raden Umar Said. Dalam berdakwah, Sunan Muria mengadopsi cara dari Sunan Kalijaga, yakni dengan media kesenian. Sunan Muria menciptakan tembang sinom dan juga kinanti. Sunan Muria sendiri adalah gelar yang diberikan kepada beliau karena beliau berdakwah di sebuah gunung bernama Muria. Sunan Muria selalu menekankan bahwa fungsi manusia di bumi bukan hanya sebagai Abdullah yang menyembah Allah saja, tapi manusia juga berperan sebagai khalifah atau wakil Allah di muka bumi yang bertugas untuk mengelola bumi agar tetap seimbang. Sunan Muria diperkirakan wafat tahun 1551 Masehi. Beliau dimakamkan di Gunung Muria di Kabupaten Kudus. Beliau memiliki 3 orang anak, yakni Sunan Nyamplungan, Pangeran Santri, dan Raden Ayu Nasiki. Yang kemudian adalah Sunan Kudus. Nama asli beliau adalah Raden Ja'far Shodiq. Beliau juga disebut sebagai Raden Untung, Raden Undung, dan Raden Amor Haji. Sunan Kudus adalah putra dari Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji. Sedangkan ibu beliau bernama Syarifah Ruhil atau Dewi Ruhil yang bergelar Nyai Anom Manyuran. Syarifah Ruhil, ibu Sunan Kudus sendiri, sebenarnya masih cucu dari Sunan Ampel. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Sunan Kudus adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam berdakwah, Sunan Kudus mengedepankan sikap toleransi kepada pemeluk agama Hindu-Buddha. Untuk itulah Sunan Kudus melarang umat Islam menyembelih binatang sapi saat Idul Adha dan menggantinya menjadi kerbau. Hal tersebut dilakukan karena Sunan Kudus khawatir menyinggung perasaan umat Hindu yang menganggap sapi sebagai hewan suci. Tradisi ini tetap dipegang teguh oleh sebagian masyarakat Kudus, meskipun mayoritas penduduk Kudus sudah memeluk agama Islam. Di antara peninggalan Sunan Kudus yang masih ada hingga sekarang adalah menara Masjid Kudus yang unik seperti candi, tembang Mas Kumambang, dan tembang Mijil. Wali berikutnya yang termasuk dari Wali Songo adalah Sunan Gunung Jati.
Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Syarif Hidayatullah. Beliau diperkirakan lahir pada tahun 1448 Masehi. Ayah beliau bernama Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam, sedangkan ibu beliau bernama Nyai Roro Santang, yang setelah masuk Islam bergelar Syarifah Mutaim. Nyai Roro Santang adalah putri dari Raja Pajajaran Prabu Siliwangi. Sunan Gunung Jati mendirikan kerajaan Cirebon. Sunan Gunung Jati berkuasa sangat lama hingga beliau akhirnya wafat di usia 120 tahun. Beliau dikuburkan di kompleks pemakaman Gunung Sembung, Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Karena beliau dimakamkan di daerah Gunung Jati, untuk itulah beliau mendapatkan gelar Sunan Gunung Jati. Peninggalan beliau yang ada hingga sekarang antara lain Masjid Merah Panjunan, kumandang azan Pitu, dan kereta kencana Singa Barong, kendaraan yang dulu beliau gunakan untuk berdakwah. Seperti itulah secara singkat tentang Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati. Alhamdulillah, sudah Pak. Terima kasih atas penjelasannya Bapak Suparman. Sama-sama Bapak. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.